Hai guys, nah jangan kelihatan lu dulu. Nah jadi kali ini gue lagi on the way ke Bandung sama teman-teman gue nih. Tuh ada Gary, Tino, sama gue. Nah jadi karena gue masih ngerawat nyokap, jadi karena kondisinya udah bisa gue tinggal, jadi hari ini gue sekali ngecek kos-kosan gue di Bandung gitu. Nah kebetulan juga udah beberapa tahun jadi harus dicet segala macem. Gue terakhir udah lama banget gak ke situ, mungkin 2 tahun lebih karena ada kerjaan segala macem, jadi gue gak bisa ke situ. Gimana Ger? Ini hari Jumat nih padahal nih nggak? Dia work from home nih juga work from home, jadi work from car ya? Work from car, yes. Work from Bandung. Yoi. Gimana Ger? Kabar Ger? Alhamdulillah baik. Baik dong. Masih oke. Jadi mereka ini teman-teman deket gue ya. Udah habis malah gak ada. Biasa aja. Cuman ya udah ada bareng ada temen. Iya kita aja. Nah jadi kos-kosan gue itu di deket Telkom University Bawah Batu ya? Bawah Batu Bandung. Itu emang jarang banget sih gue expose kosan gue. Kayak gak pernah malah. Gitu. Nah ini mumpung nganggur jadi gue kesana ngecek-ngecek. Karena udah lama juga nggak ke situ, gitu guys. Ini gue habis potong rambut nih. Sama ngecat rambut hitam. Kamu cat rambut ya? Gue cat rambut kemarin kan, sekalian potong. Murah berapa ya? 70.000. Murah nggak sih? Apa? Miranda? Kagak tahu. Tapi murah nggak sih? Murah lah. Murah lah. Gue motong biasanya 35.000 di tempat gue. Di Jakarta 35.000 Bang. Potong rambut. Barbershop gitu. Habis itu udah deh ngecat berarti 40 ya. 35 juga. Orang gue bayar berapa Mas? 70. Oh. Ya berarti motong 35. Cat rambut 35. Di-upgrade juga. Kalah. Motong dong di-upgrade. Feeling gue sih di-endorse sih nggak bayar. Ya kali 70.000 endorse. Enggak lah, gue nggak gitu. Kalau kita bayar. Soalnya kita harus mendukung UMKM. Hidup UMKM. Kita bersama UMKM. Yo. Ini buruh soalnya dia buruh. Iya bener. Buruh pabrik, bener. Dia kerja di Suzuki ya. Lu bagian apa? Tambal ban. Iya. Kalau ada kerjaan aja kita kerjain. Gitu guys. Nanti kita lihat deh gimana. Sekalian gua kasih tahu cara-caranya supaya kalian bisa punya kos-kosan. Iya. Tips and trick. Intinya punya duit dulu sih sebenarnya. Iya sih. Kebanyakan sih begitu ya. Kadang ada orang pengen tapi duitnya nggak ada. Ya nggak bisa. Bisa. Tapi kalau punya duit tapi nggak ada jalannya gimana? Bener. Makanya harus dikasih tips and trick tuh. Betul. Ya wes kayak ikutin terus ya. Karena gue juga baru pertama kali nih tinggal di belakang. Ini gerbangnya nih, yang ada satpam tuh. Kalau jalan kaki itu ada lapangan tenis di dalam. Jadi tinggal belok ke kanan. Udah deh lurus doang dikit sampai tempat gue. Jadi tadi gue lewat jalan. Gak ngerti, gue baru pertama kali juga lihat belakang situ tuh. Biasanya gue lihat jalan depan, makanya gue nggak bisa lihat kampus Telkomnya. Gitu guys. Tapi nanti gue coba lihat depan deh, kalau kira-kira lebih nggak macet. Gitu. Oke guys, jadi ini kos-kosan gue. Jadi gue beli kos-kosan ini nih 2015-2016 kalau nggak salah. Ayo kita masuk. Nah ini ada kantin nih. Kantinnya sampai sini nih ceritanya nih. Tuh, ada yang jaga. Nah ini tempat dapur. Jadi gue tuh udah 2 tahun lebih nih nggak kesini. Gue sekalinya datang kaget tiba-tiba ada ikan-ikan. Tapi dapurnya sih tetap segini.
Nah jadi karena masa pandemi, mahasiswa tuh lagi nggak ada yang kuliah, kamar kosong. Coba lihat parkirannya, debu semua men, tuh debu banget. Dan tadinya motor ini semuanya dimasukin ke dalam, jadi supaya lebih aman. Gitu. Nah ini buat apa? Toilet umumnya. Ya, ini dapur. Ini parkiran mobil yang tadi. Terus dalam sini nih kayak lobby. Ayo kita masuk lobby. Nah sekarang kita udah masuk bagian lobbynya nih. Jadi lobbynya ini kayak cuman buat terima tamu atau misalnya ada mahasiswa atau orang tua yang daftar. Di sini juga ada akuarium ternyata. Gue juga baru tahu. Nah, ini buat kamar yang jaga di sini nih. Jadi kalau gue nggak akan nyebutin jumlah kamarnya, tapi ini tanahnya kurang lebih 590 dan ini ada 3 tingkat. Tuh, nah ini kayak ini buat biar tampilannya beda lah. Gue kasih bata-bata kayak gini. Dan di area sini nih bisa dibilang ini yang paling modern, paling baru. WiFi, air panas sudah, AC ada yang AC ada yang enggak, tergantung harganya. Ini Gary seperti biasa kerja. Iya dong. Kerja yang mana ya? Nggak kerja nggak itu bos. Ya. Nah ini nih, apar yang lagi mau gue isi. Jadi mumpung para penghuninya lagi kosong, jadi gue kebetulan lagi ngecat kamar. Semua kamar gue cat, mumpung nggak ada orang. Jadi pas anak mahasiswa datang, udah bagus, udah bersih, udah tinggal nempatin. Gitu. Nah ini rumput sintetis. Nah ini kamar-kamarnya nih. Ada kamar yang dibuka nggak? Oh, mau lihat contoh kamarnya nggak? Ini ya. Nah gini, jadi dari gua sendiri nggak bikin kamar yang mewah banget, karena gua ngikutin area sekitar, jadi biar nggak jomplang banget. Jadi gua ngikutin standar mereka seperti apa, paling gua tambah-tambah dikit. Jadi kayak ini gua siapin kasur, meja buat belajar, sama buat lemari, baju. Nah terus kamar mandi, toilet duduk, ada water heater, semua udah oke. Dan ini ruangannya lebih besar daripada kos-kosan deket-deket sini. Kayak gitu. Dan ini semua kamarnya sama lah kurang lebih. Nah jadi gue waktu bangun kos-kosan ini bukan cuma tembok doang. Pokoknya kalau yang tahu daerah Telkom dan tahu kos-kosan gue pasti tahu. Maksudnya suasananya beda banget. Nah kayak gini nih, ini lahan kosong kan. Ini gue bikin kayak kolam ikan. Jadi kayak ada air-airnya gitu. Lu kalau malam-malam dengan suara air kan. Jadi punya gue ini kayak ya yang oke lah, standar aja. Gak tematik. Iya, nggak terlalu tematik. Nah, di sini kayak ada tempat nongkrong. Jadi kalau ada mahasiswa buat belajar di sini. Dan ini kan kebuka ya. Jadi angin tuh masuk ke dalam situ sampai ujung. Tuh, sampai situ. Jadi di sini nih nggak panas, nggak ngap, dan lebih terang karena gue nggak ngebangun sampai ujung banget. Jadi estetikanya tetap gue pikirin. Jadi ibaratnya gue nggak kemaruk soal jumlah kamar, tapi yang penting kualitas. Itu yang harus dijaga, kualitas bagus, mahasiswa nyaman, pokoknya ya ruang lingkungannya sehat. Jadi ya orang tua ataupun yang mau menghuni ini dapat apa informasi yang mereka dapat, wah kos-kosannya oke. Oh di sebelah situ ada ruang genset. Nah ada dapur umum juga. Jadi di sini nih semuanya udah ada aturan, tertulis di setiap belakang pintu ada aturan. Nah ini dapur umum. Oke, ya udah kalau gitu kita naik ke lantai 2. Nah, kita di lantai 2. Jadi kalau di lantai 2 kurang lebih struktur bangunannya sama. Situ sama situ, tapi itu gue tutup kaca. Nah ini tadinya nih gue kayak hotel-hotel di Bandung atau Jogja yang pernah gue lihat gitu. Kayak gue kasih Lee Kuan Yew, kan bisa merembet ke bawah. Cuman pada kenyataannya nggak segampang itu masang itu. Karena butuh matahari yang pas. Jadi makanya nggak tunggu mereka. Dari pertama bikin sampai sekarang gini-gini aja. Malah mati malah. Wow, adem banget main tulis. Nah ini kan Lee Kuan Yew nih. Nah tadinya nih konsep awal gue ngebangun belum ada kanopi nggak ada, sama kaca ini nih nggak ada. Tadinya cuma pagar apa pembatas gitu sampai segini nih, ini ada bekasnya. Nah jadi kenapa gue bikin kanopi itu biar ada space juga buat parkiran motor dan anginnya lumayan kenceng di sini. Nah terus
Kenapa gue tutup kaca? Karena tadinya gue pikir Lee Kuan Yew ini bisa nutupin semuanya, tapi ternyata enggak. Akhirnya ada air hujan masuk, bukan masuk sih, kayak kena ke pintu-pintu kamar, kayak gitu-gitu. Itu kan jalanan jadi basah, itu kan akhirnya buat mahasiswa jadi nggak nyaman. Makanya gue pasangin ini sampai lantai 3. Gitu guys. Ayo kita ke lantai 3. Jadi pengerjaan untuk ngecat semua kamar mandi, sama lorong-lorong semua buat cat full, itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan pengerjaan. Jadi ya mumpung mahasiswanya nggak ada, jadi kita langsung kerjain biar bersih. Dan udah beberapa tahun juga, jadi kayak peremajaan gitu. Nah, jadi yang dikerjain dulu tuh lantai 3 sebenarnya. Coba kita lihat deh mana yang udah dikerjain. Oh, ini belum. Jadi kayak setiap kamar itu tergantung mahasiswanya, tingkat kebersihan kamar. Karena gue nggak mungkin kontrol satu-satu, jadi yang penting mereka ngikutin aturan. Nggak boleh buat cewek, mabok, narkoba, itu nggak boleh, gue larang banget. Dan untuk pembayaran semua udah jelas kemana-kemananya. Di area sini nih, gue kan ngikutin semua kos-kosan yang udah ada. Jadi kayak contoh pembayaran, mereka bayarnya langsung setahun. Jadi nggak ada yang tiap bulan chip in nggak ada, mereka langsung setahun. Dan di sini emang begitu, jadi ya gue ikutin aja. Dan untuk kualitas kamar, gue juga waktu pertama datang itu gue kunjungin depan, samping, gue lihat kamarnya. Jadi nggak jomplang banget gitu, karena kita ngikutin yang ada aja sebenarnya pasarnya. Tinggal masalah mahasiswanya aja, yo maunya di sini gitu. Jadi ada beberapa kos-kosan misalnya nambah fasilitas ini lu bayar sekian. Nah kalau di gua tuh semua yang fasilitas yang harusnya bayar jadi enggak. Jadi semua tuh udah include dari bayaran kos-kosan. Jadi lu bayar sekian udah dapet semua gitu. Sebenarnya ada lantai 1 lagi, lantai 4, tapi nanti gua kasih lihat. Nah jadi ini kayak contohnya lah, contoh yang udah habis dicat. Ini sih berasa banget bau catnya, karena ini benar-benar baru dicat. Kita baru start cat itu mungkin berapa hari lalu? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Jadi 2 hari lalu itu mereka baru dapat beberapa kamar. Nah salah satu kamar yang udah dicat ini nih. Dicat semua sampai ujung, semua dicat. Kamar mandi atasnya juga nggak sih? Iya. Kamar mandi atasnya. Jadi di sini kamar mandinya pakai shower, bukan gayung pakai ember gitu. Soalnya di beberapa tempat deket-deket sini mereka begitu modelnya. Kita harus tampil yang lebih beda, lebih modern. Jadi kalau dari segi bisnis, lu punya etalase bagus, orang lebih tertarik. Mereka berani bayar lebih. Maksudnya lu naikin, contoh, di depan gua, misalnya ya 500.000, gua naikin 600 atau 550. Tapi dengan fasilitas, dengan semua yang bener-bener dipikirin, dikonsep dari awal, itu pasti mereka akan pindah. Karena semuanya lebih bagus. Dengan harga yang beda sedikit. Pokoknya ukuran kamarnya lebih besar aja daripada yang lain. Dan lebih terang. Kalau yang lain tuh gelap banget gue lihat. Sini deh. Lembab, terutama lembab ya. Pokoknya yang di sekitar sini lah. Gue sering masuk, gue lihat kayak nggak ada sirkulasi udara. Itu yang penting sih buat gue. Tapi ya jumlah kamar gue memang akhirnya jadi nggak banyak. Cuman ya gue korbanin itu demi sirkulasi udara lebih bagus, jadi lebih terang tempatnya gitu. Dan gue juga nyediain kayak CCTV. Gue punya 36 titik CCTV. Alat pemadam bakaran, itu gue punya 12. Jadi kayak fasilitas-fasilitas kayak gitu tuh yang orang lain tuh nggak punya. Itu keunggulannya. Terus untuk safety juga, misalnya lu ya amit-amit kebakaran atau apa, gue punya tangga. Bukan cuma 1 jalur, tapi 2 jalur kanan kiri gitu. Soalnya di tempat lain 1 kebanyakan. Ya lagi dikerjain gini makanya berantakan banget, kasur di mana-mana. Dan di sini nih selalu dibersihin sama yang jaga. Jadi setiap pagi sama sore mereka tuh selalu bersihin lorong-lorong, tangga semua. Jadi mahasiswa jadi nyaman. Mas, kenapa lihat? Oke, kita naik ke lantai 4. Nih guys, panas sih, kita ngadem aja sini. Nah, jadi kalau kalian lihat nih ya, view-nya tuh gunung semua men situ tuh. Nah, jadi di sini nih tempat laundry. Nah, jadi ya ini dari segi bisnis juga ya.
Jadi buat yang mau usaha kos-kosan, semua tuh tergantung yang jaga SDM kita nih seperti apa orangnya. Kebetulan SDM yang gue punya nih, mereka orangnya pinter, apik, dan berkeluarga, suami istri. Dan mereka tuh mau diajarin, bukan yang sok tahu. Warung depan tuh mereka yang urus. Mereka bikin menu, terus ada harganya juga murah, harganya sangat friendly banget. Jadi mahasiswa yang mau makan tinggal ke bawah, nggak perlu repot-repot mesti keluar atau pakai aplikasi. Semua udah di sini. Jadi even nyuci aja mereka bisa nyuci di sini. Minta tolong sama orangnya, tak cuci, harga sekian, kayak gitu-gitu. Ya ini sih lantai paling atas ya. Jadi ya memang konsepnya ya udah begini aja, nggak gua apa-apain. Nah ya ini rencananya nih buat tempat nongkrong apa, cuman belum terrealisasi lah. Tapi kan secara lu kalau hitung biaya kan ini lumayan, ini beton semua men. Gitu. Lu lihat tuh, ini kosan semua nih. Nah kebetulan yang Pondok Jogja 1 deh kalau lu bisa lihat. Itu baru tuh. Kontraktornya sama ini. Nah, terus kampus Telkomnya itu tuh, yang gedung merah. Jadi dari yang tadi gue shoot gerbang yang ada satpam itu, kalau jalan ke kosan gue mungkin ya let's say 100 meter kali ya. 150, 100 sampai 150 meter lah. Nah, gitu. Ini kosong nih tanah sebelah nih. Kalau ada yang mau beli. Jadi lebarnya 20, panjangnya 45 ya? Kurang lebih segitu. Yowes, sekarang kita turun, kita coba bahas hitung-hitungannya. Jadi kalau kalian tanya ke gue gimana caranya, yang jelas semua itu nggak terjadi dalam waktu cepat, butuh proses lama. Terus gue tuh dulu berandai-andai, gue punya mimpi. Jadi dulu bokap gue punya kontrakan di Bekasi 1, dan gue sering lihat orangnya tiap bulan datang. Jadi waktu gue SMP gue kayak punya angan-angan, gue mau punya kontrakan atau kos-kosan dalam jumlah yang gede banget. Nah sekarang puji Tuhan gue udah punya, dan semua itu butuh proses bos, serius, nggak segampang itu. Tapi yang penting lo harus mantep, lo harus yakin untuk bisa punya, karena semua itu bermula dari mimpi dan keinginan. Lo harus kerja keras supaya lo bisa punya. Nah terus untuk metodenya, jadi kalau kalian beli tempat yang baru, yang jelas yang kalian harus pelajarin adalah lingkungannya, lingkungan sekitar. Mereka tuh gimana kamarnya, pembayarannya, warganya, sisi keamanannya, terus kampusnya itu gimana. Jadi yang pertama banget gue pelajarin itu adalah kampusnya. Yang punya tanah ini teman gue juga sebenarnya. Dia jual, tapi nggak semerta-merta gue langsung datang, langsung gue iyain. Gue datang, gue lihat dulu, habis itu gue pelajarin kampusnya. Yang harus dilihat itu kampusnya ini bener-bener bagus banget atau enggak. Terus kalau bisa kampus yang udah established lama, bukan kampus yang kecil pindah ke pusat, jangan yang kayak gitu, itu lu bakal rugi. Jadi kayak contohnya punya gue ini deket kampus Telkom, dia ini udah established udah lama banget di sini, dan banyak fakultasnya. Itu yang harus lu tahu, fakultasnya ada berapa, ada fakultas ini. Nah dari situ lu bisa mikir, oh ini worth it nggak ya untuk investasi. Itu menurut gue. Setelah itu udah lu pelajarin, lu mantep, lu lihat tanahnya worth it, lu beli kalau lu ada uang. Setelah lu beli, lu pikirin konsep bangunannya, jumlah kamar, break even point atau BEP itu kapan lu bisa balik modalnya, itu yang paling penting kalau dari segi bisnis. Nah terus setelah gue pelajarin semuanya, konsep bangunannya, nah, gue bikin lah desain yang gue punya. Dan gue bersyukur dari ini pertama opening, paling let's say 2 minggu kurang lebih ya, ini puji Tuhan udah penuh, langsung penuh dari situ. Karena apa yang lu tawarin itu berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Memang dari harga juga beda sedikit. Nah maksud gue itu, lu jangan ngotot pengen ngasih harga tinggi supaya lu cepet BEP, itu salah men. Karena value kos-kosan itu, tanahnya naik, harga kamarnya juga naik setiap 2-3 tahun tergantung dari lu. Kalau kayak gue,
ini baru gue mau naikin tahun ketiga gitu. Sedangkan dengan fasilitas yang gue punya, ini jauh lebih bagus daripada tempat-tempat yang lain. Itu dari segi bisnis ya kita bicara ya. Nah terus juga saran gue kalau lo mau investasi kos-kosan, cicilannya nggak berat dan bisa cepet DP, tentunya DP bangunan sama total cost itu kalau bisa lebih dari 50%. Contoh 1 miliar termasuk tanah, termasuk bangun, kalau bisa sekitar 500 sampai 600-700 juta. Sisanya itu lu bisa dari cicilan, jumlah kamar, jumlah harga di total buat bayar cicilan, kayak gitu. Dan enaknya lagi, kayak gini nih maintenance-nya nggak banyak. Gaji karyawan, internet, lingkungan, udah, jadi nggak banyak. Dan kebetulan yang jaga cuma 2-3 orang. Jadi ibaratnya dengan fasilitas dan cicilan yang lu punya, lu nggak akan keluar banyak duitnya. Percaya deh sama gue. Gitu. Nah terus kalau misalnya kalian punya asetnya lu gade dulu. Misalnya lu punya rumah lu gade, uangnya buat kos-kosan. Tapi yang penting hitung-hitungan lu udah harus mantep biar cicilan lu nggak boncos gitu. Nah kalau pakai aset saran gue ya, lu kalau bisa 70% dari total anggaran buat bangun sama tanah. Soalnya bangun kos-kosan itu nggak langsung jebret, bukan cuma bangunan doang yang lu pikirin. Banyak detail-detail misalnya kasur, lemari, meja belajar, itu fasilitas yang lu sediain. Kalau lu sediain itu lu harus masukin itu dalam budgeting lu. Kalau lu nanya gua, mungkin ya adalah lumayan. Tapi itu kan tergantung jumlah kamar. Makin banyak kamar lu, makin gede jumlah uang yang lu keluarin untuk fasilitas. Internet, kasur, gagang pintu, lemari, shower, water heater, itu semua kan dari kita sendiri yang nanggung. Dan itu perintilan-perintilan tapi lumayan. Kasur contoh budget 1 juta satu, lu kali misal punya 50, itu berarti udah berapa tuh? Udah 50 juta buat kasur doang, belum meja, belum water heater. Ya let's say lu bisa habis interior tuh, kalau kamar lu 50 mungkin bisa habis 500 juta lebih. Itu dengan yang jumlah kamar 50. Kalau kurang dari itu ya kurang dari segitu juga. Ya menurut gue gitu doang sih. Kalau kita bicara target tentunya gue mau, karena gue selalu pengen nambah. Karena asal muasal gue bisa punya kos-kosan ini, itu juga dari kontrakan. Gue punya kontrakan di Bekasi. Nah asal muasal dari situ gue punya kontrakan. Wah dari segi bisnis nggak repot nih. Bisa gue tinggal kerja. Jadi gue nggak perlu yang setiap hari ke situ. Gue nggak perlu yang nongkrongin di situ. Enaknya di situ. Kalau bisnis kontrakan atau kos-kosan. Jadi ya lu bisa sambil kerja, lu bisa punya waktu sama keluarga, itu yang penting sih. Dan semua tuh berawal dari situ. Dan yang paling enak lagi, aset lu naik nilainya. Kalau nambah sih gue mau secepatnya nambah lagi. Karena target gue ya kalau bisa sih sebanyak-banyaknya, gitu doang. Tapi dengan adanya ini, gue bisa nambah lagi. Karena ketika lu udah punya satu aset, misal lu punya kos-kosan, kos-kosan lu udah lunas, lu bisa gade kos-kosan itu untuk beli kos-kosan baru lagi, tanpa keluaran banyak. Itu kalau udah punya satu yang gede ya, menurut gue gitu. Ya wes, sekarang udah jam makan siang. Karena sekarang gue lagi di kos-kosan dan gue belum makan, gue mau bikin mie yang identik dengan anak kos-kosan. Let's go. Jadi gue udah di lantai 1 lagi nih, balik lagi. Enaknya bisnis kos-kosan itu lu nggak perlu mikirin listrik karena mahasiswa bayar listrik sendiri. Jadi lu nggak perlu repot untuk ngisi-ngisi terus tiap minggu atau tiap bulan. Mereka karena kesadaran sendiri, tinggal isi, tinggal bayar udah. Nah kebetulan semenjak corona ini semua bisnis itu pasti merosot ya, termasuk gue juga kos-kosan. Karena semuanya pada kuliah online, to be honest di tempat gue ada yang kosong juga. Mungkin kurang lebih 9, tapi gue bersyukur cuma 9 yang kosong. Karena di beberapa tempat ada yang bener-bener banyak banget kosongnya, bahkan ada yang kosong banget. Nah punya gue enggak, gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena metode pendekatannya dan harganya gue bikin beda. Jadi harga corona sebutannya itu, jadi yang kosong cuma 9. Nah terus lagi ya, tapi emang pada kenyataannya semuanya nggak ada yang kuliah men. Kuliah online, jadi ya baru masuk dengar-dengar sih katanya Desember ya. Makanya ya lumayan lah kosong segitu banyak gitu. Terus kita langsung makan aja, lapar bos. Mau makan Ger? Makan dong. Makan apa Ger? Ya lu bisa buat apa? Bisa masak apa? Betanya. Masak mie aja. Hah? Itu bobat? Masak apa sih ya? Goreng kayaknya. Iya bau banget. Sih. Oh ini nih menu-menunya nih. Menu dan harga guys. Bisa nyicil guys. Ayo kita langsung masak. Mas saya minta mie dong. Ada pakai telur dong.
telur. Lu mau sekalian ya? Boleh dong. Saya masak sendiri ceritanya. Masak sendiri di tempat sendiri. Ini apa isinya ya? Itu telur, sayuran. Oh. Jadi kita mau bikin mie dulu guys, ala anak-anak kos-kosan. Biasanya pakai apa aja selain telur ya mas? Pakai sayur, sawi. Sawi ada? Ada. Terus kalau saya masak, saya bayar nggak? Bayar lah. Loh kok bayar? Kasbon dulu deh kan lagi nganggur nih. Iya, Kalau tanggal 2 ya kasbon. Lagi nganggur dia, kasihan. nih, gue nggak ada kerjaan. Lu mau mie goreng nih kuah? Goreng dong. Telurin dulu. Telur dulu ya? Iya. Satu-satu apa langsung ya kira-kira? Iya satu-satu lah. Tunggu panas dulu ya. Oh iya, tunggu panas. Gak sabaran, lapar banget gue. Ya, dari rumah tadi belum sarapan, belum makan apa-apa. Tino enak udah makan ya tadi ya? Iya. Gue sama kayak belum ya? Sombong dia nih. Gitu guys. Jadi gini lah konsep dapurnya kurang lebih. Tadi ini nggak gini nih. Ini pokoknya semenjak ganti orang berubah aja. Karena orang yang kemarin tuh dia nggak masak nih. Gitu guys. Biasanya kalau lagi ada mahasiswa gitu bisa masak berapa banyak mas? Sekali masak Iya. 10 porsi. Udah? Sekali masak. 80% sih pada makan di sini. Oh 80% makan di sini. Oh. Sama laundry juga ya? Laundry. Wih. Bayangin. Mau nggak nih? Mau nggak? Yang tadi Tinggal di gue sini. bilang caranya. Gitu. Lu bayangin 80% dari total kamar tuh makan di sini setiap hari ya berarti ya? Setiap hari. Sehari berapa kali? Sehari 2 kali Dua aja. kali tuh. Siang malam. Jadi misalnya contoh lu punya 10 kamar, yang makan 8 orang berarti 16 kali makan. Siang malam ya? Siang malam. Ini udah matang belum sih air segini? Udah, telurnya dulu masukin. Ini jual pulsa juga ya? Iya. Oh, banyak banget. PLN. PLN pulsa apalagi? Gula listrik terus. Beras juga ada. Kalau gimana yang masak sendiri. Oh, dia masak sendiri ya? Oh boleh masak sendiri di sini. Boleh lah. Nasi doang. Nasi doang ya? Lauknya dari sini ya? Iya. Kalau bawa mie sendiri, terus masak di sini gimana? Ya kena cas. Oh kena cas. 20.000 casnya. Mahal banget. Gitu guys. Jadi banyak banget sampingan-sampingan yang bisa banget dikerjain. Kalau kalian mau kerjain banget gitu. Selain pulsa, token, pulsa terus apa lagi? Pakai data. Handphone. Ini juga bisa pembayaran pakai OVO, GoPay bisa. OVO, GoPay bisa? Jadi anak-anak nggak usah keluar. Oh, canggih nggak punya gue? Pakai OVO mau GoPay men. Cashless. Keren. Cash ambil uang tunai juga bisa. Uang tunai bisa. Iya. Transfer kan daripada yang bayar parkir di sini ngambil. Saya juga nggak megang bangkai jadi banyak. Rajin banget nih. Ininya mana? Ini. Habis ini saya minta satu lagi ya buat teman saya. Tapi rasa-rasanya nggak sih di sini mahasiswa? Nggak ada. Nggak ada yang rasa ya? Cuman bandel aja ya paling. Enggak, soalnya tergantung kuliah lo. Maksud gua kuliah kampus Telkom tuh kan bagus ya. Jadi gue yakin banget mahasiswa pasti bagus juga. Attitude-nya segala macam. Emang biasanya ya kalau pada tanggal 2 udah ngutang. Tanggal berapa ngutang? Udah pada tanggal 2 udah pada ngutang udah mulai. Ngutang yang paling banyak berapa? Ada yang bisa 1.600.000 ya, sampai ya. 1.600.000 ngutang. Oh, Dari awal bulan kali dia iya. ngutang. Oh, makanya itu mau dijual. Tapi dibayar kan? Iya. Terus sabinya mana lagi maksudnya? Oh iya, ini kiri. Ini ya. Kalau pulsa gitu, mereka biasanya berapa kali sehari mas? Paling token sih dari sini. Token ya? Oh, kalau pulsa kan udah ada wifi. Iya. Jadi gue terakhir kali makan mie nggak tahu kapan nih. Baru ini gue makan lagi. Udah lama banget gue nggak makan.
Terakhir pas corona awal-awal ya. Kayak kurang mantep gitu. Kok nggak pakai nasi? Pakai nasi men. Ini udah kali ya? Udah lah kayak gitu. Udah. Oh, telurnya dibom ini hancur. Apa-apa lah. Kan biasanya nggak hancur ya? Hancur. Apa-apa natural itu. Nah. Mie ala anak kos-kosan. Deng. Wangi banget men. Mana sendok garpunya ya? Ayo tuh makan aja dulu. Udah lah. Udah. Selesai guys.